Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Nah, di Learning Journal kali ini aku akan membahas tentang presentasi dan pembicara publik. Materi ini cukup lengkap teman-teman, karena bukan hanya membahas cara presentasi, tapi juga dari dasar komunikasi sampai hal-hal yang sering jadi hambatan saat kita tampil di depan orang lain. Dari materi ini, presentasi bisa difahami sebagai kegiatan menyampaikan ide atau informasi kepada audiens dengan tujuan tertentu. Jadi, presentasi itu bukan hanya berbicara di depan kelas, teman-teman, tapi ada tujuan di dalamnya. Misalnya, untuk menjelaskan, meyakinkan, atau memberi pemahaman kepada audiens. Next, yaitu materi berbicara di ranah privat dan publik. Di materi juga dijelaskan bahwa ada perbedaan antara berbicara di ranah privat dan publik. Kalau di ranah privat, biasanya kita berbicara secara santai, misalnya dengan teman atau keluarga. Sedangkan di ranah privat, cara berbicara kita harus lebih terstruktur, lebih jelas, dan lebih terarah karena kita berbicara di depan banyak orang. Jadi, otomatis penyampaiannya juga harus lebih diperhatikan. Selanjutnya yaitu materi prinsip komunikasi. Dalam komunikasi juga ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa komunikasi itu harus jelas, bisa difahami, dan sesuai dengan audiens. Artinya, kita nggak bisa menyampaikan pesan dengan cara yang sama kepada semua orang, karena setiap audiens punya karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu materi jenis pembicara publik. Nah, di materi ini juga dijelaskan bahwa pembicara publik itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada presentator, ada penceramah, ada MC, ada moderator. Terus ada misalnya pembicara yang informatif, ada yang persuasif, dan ada juga yang menghibur, seperti komedian gitu teman-teman. Dan setiap jenisnya juga punya tujuan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi cara penyampaiannya juga harus disesuaikan. Nah, materi selanjutnya yaitu berbicara dalam wawancara. Selain itu dibahas juga nih tentang berbicara dalam wawancara. Dalam wawancara kita dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan dengan jelas, singkat, tapi tetap tepat teman-teman. Kita juga harus bisa mengontrol cara berbicara, ekspresi, dan sikap supaya terlihat percaya diri. Nah, untuk resep sukses presentasinya, di materi ini juga dijelaskan ada poin tentang resep sukses presentasi nih. Beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya presentasi berjalan dengan baik, yaitu yang pertama mempersiapkan materi dengan baik. Yang kedua, memahami apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu melatih cara penyampaian, karena tanpa persiapan biasanya presentasi jadi kurang maksimal. Nah, ciri presentasi yang baik itu ada memiliki ciri ya teman-teman. Misalnya seperti penyampaiannya yang jelas, terstruktur, tidak berlibet-libet, dan mudah dipahami. Nah, selain itu pembicara juga harus terlihat percaya diri dan harus bisa menguasai audiens. Jenis dan metode presentasi. Dalam materi ini juga dijelaskan tentang jenis dan metode presentasi. Ada beberapa metode presentasi, yaitu membaca naskah, menggunakan poin-poin, atau berbicara secara spontan. Setiap metode juga punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman, jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Nah, tujuan presentasi itu ada yang bertujuan untuk memberi informasi, ada yang untuk mempengaruhi, dan ada juga yang untuk menghibur. Jadi sebelum presentasi kita harus tahu nih tujuan kita itu apa. Nah, hambatan umum presentasi menjadi buruk. Ini sering banget nih terjadi. Di materi ini juga dijelasin nih beberapa hambatan yang bikin presentasi kita jadi kurang bagus. Misalnya seperti kurang persiapan, gugup,
tidak menguasai materi, atau terlalu tergantung nih pada slide-slide PPT yang punya kita. Nah, hal-hal itu tuh sering banget terjadi sama mahasiswa, teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya rasa takut itu wajar ya ketika kita berbicara di depan umum. Itu wajar banget. Hampir semua orang juga pasti pernah merasa gugup. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya, teman-teman. Biasanya dengan latihan, pengalaman, dan membiasakan diri, rasa takut itu akan semakin berkurang. Nah, sebagai penutup, jadi dari materi ini bisa disimpulkan bahwa presentasi dan public speaking itu bukan cuma soal berbicara ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, terarah, dan sesuai dengan audiens. Dan kemampuan ini penting banget nih teman-teman untuk dilatih, terutama kita-kita yang mahasiswa nih. Oke, segitu aja teman-teman pembahasan di Learning Journal kali ini yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.